Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam pertama turun itu umur Nabi 40 tahun. Dan selain sahabat yang lain masih muda-muda. Jadi Islam itu diterima oleh anak muda, digerakkan oleh anak muda, dikembangkan oleh anak muda. Dalam zaman Nabi dan berikut-berikutnya tetap anak muda. Dan juga dalam Al-Quran anak muda sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah anak-anak muda, amanu bi rabbihim, beriman dengan Rabb mereka, wa zidnahum huda, Allah tambah kecerdasannya. Semoga program Bapak Haji Arman Safar bersama Buya Marfendi tentang anak muda, kaum milenial, ada saya dengar milenial center, nanti akan dibuat milenial center, di mana di situ anak muda dijadikan anak muda yang berprestasi, kaum muda yang berprestasi. Islam dalam mengelola anak muda itu lebih hebat lagi. Coba kita lihat siapa di balik kesuksesan hijrah ke Madinah. Siapa yang kata kunci dari kesuksesan Islam di Madinah, yang berhasil mempersiapkan penyambutan Rasulullah, yaitu Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang sebelum Islam sangat parlente, gagah, disayang, kemudian setelah masuk Islam dapat tantangan. Kemudian dia hijrah ke Ethiopia, dia balik ke Mekah, diutus ke Madinah. Maka dia berteman dengan Sa'ad bin Zurarah, kemudian Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid bin Hadar. 4 pemuda ini kunci suksesnya hijrah Nabi ke Madinah. Dan gol besar umat Islam setelah hijrah ke Madinah. Ini penting, itu digagas oleh anak muda Mus'ab bin Umair. Kemudian siapa yang prestasi siapa Islam sampai ke India? Itu anak muda Muhammad Al-Qasim, Muhammad bin Qasim, ponakan dari Hajjaj Yusuf bin Thaqafi, memimpin pasukan ke India, yaitu di umur 17 tahun. Panglima perang berumur 17 tahun. Pimpin pasukan ke India berpuluh-puluh tahun, dan puluhan kerajaan-kerajaan kaum yang tidak beragama di India, kaum kufar di India, puluhan ditaklukkan, tidak pulang-pulang, sampai India keseluruhan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Qasim. Tapi setelah dia berkuasa, diberikan kepemimpinan di sana, ada fitnah, persaingan politik, sampailah dia dipanggil ke Irak, dihukum eksekusi mati di Irak. Setelah dia eksekusi mati, ternyata hukumnya salah dalam menjatuhkan hukuman. Nah, itu anak muda di umur 17 tahun sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Siapa yang membawa Islam ke Rusia? Ke Rusia itu adalah Al-Faruq, seorang buatan muda, yaitu dia berperang dengan Panglima Rabi'ah, dan kemudian di berpuluh-puluh tahun dari situ, maka tersebarlah Islam di Rusia. Dan muncullah ulama besar di Rusia, yaitu Imam Al-Bukhari, Al-Farabi, dan banyak. Itu semua prestasi anak muda, prestasi kaum milenial. Maka apakah kalah hebat milenial sekarang daripada milenial dulu? Tidak. Pasti milenial hari ini, milenial yang sudah paham IT, milenial yang paham kemajuan dan kemodernan, milenial yang bisa bersaing dari waktu-waktu ke depan, bisa menaklukkan India. Kita lihat milenial yang ada di Bukit Tinggi bisa tidak menaklukkan Bukit Tinggi dan memenangkan Haji Arman Safar dari wali kota. Siap? Itu milenial Bukit Tinggi. Di tangan saudara-saudara ada senjata. Apa itu? HP. Maka kaum milenial tiap hari posting 10 kali, 15 kali, cari orang
tanya, sosialisasi tentang Hajar Sabar, videokan, dan insya Allah maka milenial Bukit Tinggi dengan talentanya sendiri, dengan gayanya sendiri, dia adalah penakluk di zaman modern. Ya, siap seperti itu? Dan milenial ini insya Allah buktikan bahwasanya kontribusi milenial Bukit Tinggi mampu mengantarkan mengantarkan satu paslon 02 yang direkomendasikan oleh ulama ke rumah dinas wali kota. Kalau sudah seperti itu, maka nanti kita ulama akan mengawal Bapak Wali Kota. Perhatikan kaum milenial yang sudah mensukseskan wali kota ke rumah dinasnya. Betul? Siap? Menangkan? Ya, mungkin itu dari saya karena kita juga banyak yang akan bicara, maka mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta tausiah dari Ustaz Agus Ade kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ulama, tuan-tuan guru dan calon wali kota serta calon wakil wali kota Bukit Tinggi, anak-anakku sekalian milenial yang dimuliakan Allah SWT. Kita ini diantar Allah ke dunia tidak sembarangan, bukan asal-asalan, tapi kita dikirim sebagai khalifah di atas bumi. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardh. Dialah Allah yang menjadikan kamu semua orang beriman sebagai para khalifah Allah di atas bumi. Jadi kita bukan sembarangan orang. Dari 7,8 miliar penduduk dunia sekarang, 1,9 miliar adalah kaum muslimin, dan kita diangkat jadi khalifah. Untuk apa? Untuk menjalankan iman dan Islam. Untuk menjalankan iman dan Islam. Itu harus kita pegang sampai mati. Dan godaan banyak. Kadang-kadang kita terkeluar dari hukum Allah. Bahasa Arabnya fasaqah. Orangnya fasik, keluar dari hukum Allah. Disuruh Allah begini, kita bikin begitu. Tapi tidak membuat kita harus keluar dari Islam. Terpleset, jatuh, bangun lagi. Tergelincir, bangkit lagi. Terjatuh, bangun lagi. Tercampak, kembali lagi. Terbuang, pulang lagi. Tidak ada tempat lain. Agama inilah yang harus kita pegang. Dengan agama inilah kita akan diridhoi Allah dunia akhirat. Tak ada manusia tidak bersalah kecuali Rasul dan Nabi. Tidak ada pohon tidak bergetar meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dan Nabi. Salah biasa saja, nggak apa-apa. Jangan lari dari Islam, jangan keluar dari agama ini. Pegang agama ini sampai mati. Perjuangkan agama ini sampai kita mati. Siap insya Allah. Yang merusak agama ini banyak sekarang. Yang menghina Rasulullah sekarang banyak. Yang bangga kepingin masuk neraka pun banyak. Coba, kan bodoh itu. Kata Allah, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Dijanjikan Allah untuk orang kafir. Ada orang ngaku Islam mau masuk neraka, kan bodoh. Itu anak-anak muda mesti patahkan itu. Patahkan bahwasanya di neraka itu enak, banyak artis. Mana enak di neraka? Bahan bakarnya adalah batu. Kalau bahan bakar neraka itu air, 100 derajat dia bisa serap, lebih 100 dia jadi uap. Air tidak bisa menahan panas lebih dari 100 derajat Celcius. Andai kata bahan baku neraka itu adalah air, paling panasnya cuma 100 derajat. Itu aja kita udah takut. Andai kata bahan bakar neraka itu adalah baja, dia bisa menyerap 2500 derajat Celcius. Setelah 2500 dia cair, nggak mampu menahan panas lebih dari 2500 derajat Celcius. Andai kata neraka itu bahan bakarnya baja, panas neraka itu 2500 derajat Celcius. Nggak tahan kita di situ. Tapi Allah katakan bahan bakar neraka itu adalah batu. Kalau kita bakar batu sebesar gajah, 1000 dia masih serap panas 1000, 2000 dia masih serap, 2500
500 dia masih serah, baca udah nggak mampu. 3.000 dia masih serah, 4.000 dia masih serah, 10.000 dia masih serah. Belum hancur batu itu jadi abu, 10.000 derajat. Kalau bahan bakar neraka adalah batu, takut kamu kata Allah. Nah, tugas kamu yang muda-muda ini menyadarkan itu. Orang-orang yang berani meneraka, saya berani masuk neraka. Kalianlah yang mengasih tahu. Jangan main-main dengan neraka. Tidak ada, kamu macam orang suci aja. Tak ada orang suci kecuali Nabi dengan Rasul. Tapi kita tak main-main. Jatuh bangun lagi, terpleset, balik lagi, tercampak, kembali, terbuang, pulang lagi. Namun agama yang kita pegang sampai mati. Siap? Ketinggi ini negeri harus dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Minang inilah tempat berkembangnya Islam di negeri Sumatera ini. Yang mengislamkan tanah Batak orang Minang. Dakwah sampai ke Mendiling, Tuanku Rau, Tuanku Nanrence, Tuanku Tandusa itu terus mengislamkan tanah Batak. Dari Aceh mengislamkan tanah Deli. Sampai di Tanah Toba, tinggal Tanah Toba yang belum sempat diislamkan. Tiba-tiba datang penjajah Belanda. Terputuslah dakwah. Siapa yang mendakwahkan agama ke sana? Anak-anak muda. 7 harimau patri itu muda-muda. Tuanku Nanrence, Tuanku Rau, Tuanku Tandusa itu anak-anak muda. Bukan orang-orang tua seperti kami. Gimana naik kuda berperang lawan Belanda kalau anak-anak orang-orang tua udah encok-encok kayak kami. Lihatlah yang muda-muda betul. Tambah satu lagi yang mengislamkan Spanyol itu anak muda, Toripin Siap. Itu umur 16 tahun, 17 tahun dia jadi panglima perang menaklukkan Spanyol. 700 tahun Islam di Spanyol berkuasa, anak muda yang bawa ke sana. Yang tua-tua nggak ada kekuatan untuk berjalan ribuan kilometer. Kalianlah yang muda-muda. Sekarang HP di tangan kalian semua. Daripada dipakai untuk hal-hal yang nggak manfaat, pakailah untuk hal-hal agama yang manfaat. Bukit Tinggi kita antarkan pasangan nomor 2 ke kantor wali kota. Siap? Siap. Tangannya. Siap. Kita berjuang insya Allah. Siap. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita dengan salam hormat Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad. Kita sambut dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kata Ustadz Jel Fatullah, yang membawa Islam ke India itu umurnya 17 tahun, anak muda. Kemudian kata Ustadz Tengku Zulkarnain, yang membawa Islam ke Spanyol pun anak muda. Yang mengislamkan Turki namanya Muhammad Al-Fatih. Waktu dia menaklukkan Turki itu umurnya 21 tahun. Tapi cerita mereka ini tidak diviralkan ke anak muda. Yang diviralkan ke anak muda, yang filmnya ditonton paling banyak di bioskop Indonesia 6 juta orang, 6 juta, bukan tentang anak muda yang menaklukkan Turki, bukan tentang anak muda yang menaklukkan India, bukan tentang anak muda yang menaklukkan Spanyol, tapi tentang anak muda yang geng motor menaklukkan pujaan hatinya. Betul Kak Cakap saya? Dilan anak muda. Ceramah di masjid yang hadir pensiunan orang tua. Anak muda ini mestinya tidak diceramahi, tapi diajak nonton bareng. Setuju? Maka ke depan saya berharap anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi, yang selalu pakai handphonenya membuat rekaman video pendek-pendek, akhirnya nanti dia bisa buat film dokumenter, film pendek. Diadakan lomba nanti, lomba membuat
short film pendek 10 menit yang diadakan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Haji Ermaksam. Kita harus punya mimpi-mimpi begitu. Ajak orang ke jalan Allah itu bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kebetulan bahasa kaum pada zaman Nabi Isa itu adalah medis, perobatan. Maka mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Bahasa kaum pada zaman Nabi Musa itu adalah sihir. Makanya dakwah Nabi Musa itu adalah dengan tongkat bisa berubah menjadi ular, bisa membelah Laut Merah. Bahasa kaum pada zaman Nabi Muhammad itu adalah syair, kata-kata yang indah. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW juga kata yang paling indah adalah Al-Quran. Nah, bahasa kaum anak milenial zaman sekarang lewat Instagram, lewat FB, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat macam-macam. Saya tidak anak muda, tapi insya Allah Instagram saya muda. Instagram saya yang lama, yang dulu sampai followernya 9 juta. Kemudian hilang, ganti baru. Yang baru itu baru sekitar setahun. Postingnya 1611 posting. 1 tahun 1611 posting. Walaupun tidak saya langsung yang posting, saya pakai admin. Tapi bahannya dari saya kirim foto, gambar, video. Saya yang mengatur. Saya tidak mau memposting, saya tidak mau tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu passwordnya, nanti ada yang ngejek-ngejek, saya emosi. Handphone itu saya banting. Itu beda saya dengan Ustaz Tengku Zulkarnain. Beliau emosinya stabil. Makanya beliau tidak pakai admin. Dia update sendiri, dia baca sendiri, dia balas. Dan dia balas, coba tengok Instagram beliau, Facebook beliau, dia balas sendiri. Jadi secara emosional beliau emosinya tenang. Kalau saya tidak, saya berapi-api. Makanya sampai sekarang Facebook dengan Instagram saya minta bantuan admin, tapi bahannya dari saya. Sebetulnya itu dakwah pakai apa? Itulah dakwah dengan bahasa anak muda sekarang. Kalau umur 16 tahun, 15 tahun kerjamu hanya menaklukkan hati perempuan, nanti ketika engkau sudah mulai 20, 30, 40, kau mulai muak dengan perempuan. Akhirnya mulutmu akan berkata, cinta dengan perempuan itu biasa. Yang luar biasa cinta dengan laki-laki. Kau jadi homo. Berapa banyak orang yang awalnya normal berubah menjadi LGBT. Ya sama seperti makanan. Orang kalau terlalu lama kerja di rumah makan, dia tak selera dengan makanan ini. Saya banyak jumpa orang, Bapak enggak makan ini. Selama ambo Ustaz. Ambo makan ikan asin. Begitu juga dengan orang yang selalu tiap hari jumpa dengan perempuan, akhirnya dia tak ada selera dengan perempuan. Tengok perancang-perancang busana yang tiap hari tengok perempuan. Mana berselera dengan perempuan? Lewat anak gadis, cuek aja dia. Lewat anak lajang, nanti serius. Penyakit ini dulu di PBB ini disebut dengan penyakit kejiwaan. Sekarang mereka menuntut mengatakan bahwa ini bukan sakit jiwa, tapi mereka mengatakan ini adalah given pemberian Tuhan. Kalau ada makhluk laki-laki, ada perempuan, maka ada satu makhluk lagi jenis kelaminnya jadi-jadian. Tapi sampai sekarang polisi tidak menyediakan sel untuk itu. Sel cuma ada 2, sel laki-laki dan sel perempuan. Makanya bencong-bencong yang tertangkap pakai narkoba itu pas dilihat KTP-nya sebagian sudah berubah jadi perempuan, dimasukkan ke sel perempuan. Sebagian masuk sel laki-laki. Bentuknya perempuan tapi masuk sel laki-laki. Makanya bencong-bencong kalau sebelum pakai narkoba, robah KTP dulu. Sudah sepaket itu sudah. Sepaket dia.
Ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Nanti manusia ini kerjanya dua ya Allah. Yang pertama membuat kerusakan, yang kedua membunuh. Itu sajalah kerja manusia ini, membuat kerusakan, membunuh. Punya senjata, pistol, bom atom, Hiroshima, Nagasaki, meledak, membunuh. Tak punya senjata, pakai santet, membunuh. Pakai sihir, membunuh. Pakai motor, nabrak orang, merampok, garong, membunuh. Yang satu lagi tidak membunuh, tapi dia merusak. Di antara yang merusak yang sampai hari ini belum ada obatnya adalah virus HIV/AIDS. Penularannya melalui jarum suntik. Siapa yang pakai jarum suntik? Narkoba. Kenapa orang pakai narkoba itu? Pakai jarum suntik. Tak ada orang pakai narkoba pakai paralon. Orang yang berotot tegap, karena saya kurus kering. Tapi sejak membaca berita orang-orang berotot tegap tertangkap di Jakarta, rupanya homo. Tapi tidak semua yang tegap homo. Berapa perempuan bertanya ke Ustadz pakai kertas, Ustadz Somad, mohon maaf, berdosakah saya menuntut cerai pada suami saya karena ternyata dia punya pacar laki-laki? Astagfirullah, ini perlu diselamatkan ini. Ini penyakit ini luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik selamat dari penyakit. Maka dalam Islam laki-laki perempuan itu dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Karena kalau dia bercampur, naluri instingnya mati melihat perempuan. Tapi kalau dia dipisah, dia menjadi ganas. Pantang nampaknya perempuan, terekamnya langsung. Makanya disuruh menutup aurat, suruh menutup. Karena kalau selalu dipandangnya tak berselera lagi dia melihatnya. Karena makanya sekolah itu juga gitu dipisah. Kami dengan Ustaz Jalfatullah di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang di itu jarak kampus laki-laki dengan perempuan 15 km. Kebetulan kami di daerah di provinsi tak ada perempuan sama sekali. Oleh sebab itu maka pendidikan Islam itu, coba lihat pondok pesantren, itu memang dia dipisah supaya apa? Menghidupkan instingnya. Nanti setelah dia tamat pesantren, dia kuliah, dia bekerja, dia mapan, dia menikah, dia hidup normal. Sekarang aturan itu dikacaukan dengan berbagai macam. Akhirnya orang kena virus HIV/AIDS, lalu kemudian tersandra dengan penyakit itu, malu berobat, akhirnya mati. Kalau hidup cuma untuk mati, ngapain hidup? Betul? Ini yang sekarang. Jadi kalau anak muda ini habis, bagaimana dia mau membangun dunia? Bagaimana dia mau memimpin kota Bukit Tinggi? Bagaimana dia mau jadi polisi dan tentara? Bagaimana dia mau jadi pengacara, hakim, lawyer, advokat? Bagaimana dia mau menjadi dokter spesialis? Kalau dia udah kena penyakit-penyakit ini, game online, PlayStation, kecanduan internet, candu karaoke, pergaulan bebas, narkoba, HIV/AIDS, LGBT, sepaket, musnahlah umat satu generasi gara-gara penyakit-penyakit ini. Maka kita amat sangat bangga karena calon wali kota Bukit Tinggi berasal dari generasi milenial. Tapi anak muda ini kalau tidak dikontrol orang tua, dia tidak bisa seimbang. Maka diseimbangkan. Wali kotanya anak muda didampingi oleh Buya Marpendi. Ini betul. Herman Safar Marpendi. Penduduk Bukit Tinggi, DPT-nya daftar pemilih tetap itu 70.000. Jadi kalau malam ini nampaknya ramai kalau dibandingkan Upin Ipin. Ramai, tapi kalau Upin Ipin itu kan tak ramai. Upin Ipin, Jarjit, Meme, Kak Ros, Bang Saleh. Sedikit itu pun tetap juga ada bencongnya, bayangkan. Saking kan mereka ingin menanamkan itu ada di setiap komunitas. Memang kita tidak ramai.
Ini sudah cukup ramai, tapi kalau dibandingkan DPT daftar pemilih tetap Bukit Tinggi yang 70.000, kita ini 77.000, kita ini ramai apa sedikit? Sedikit jumlah kita ini. Kalau mau menang, maka kita dalam 7 hari ke depan mesti bisa 7 hari menaklukkan 77. Siap? Insya Allah. Strateginya lihat papan tulis. Pembongkaran relawan TPS, pemenangan Herman Safar Haji Marpendi. Suara, lapangan, TPS, antar jemput, mobilisasi, relawan. Kamu tidak paham dari kamu saja. Tapi ini mesti ada strategi yang matang. Setiap anak muda milenial yang hadir malam ini paling tidak bisa menguasai 100, 200, 300 orang ke depan. Amin. Dengan handphonenya itu udah diajarkan Ustaz Jal tadi. Dengan WhatsApp-nya, dengan aja yang bimbang-bimbang, yang ragu-ragu, yang bingung-bingung. Pilih nomor berapa ya? Hari gini nggak tahu nyoblos nomor berapa, mati aja. Coblos nomor 2. Nah, jadi anak-anak muda ini menjadi bintang iklannya. Produk barangnya mantap, bagus. Tapi kalau bintang iklannya tidak meyakinkan, mau orang beli? Mau. Iklan susu kuda liar penambah berat badan. Anda terlalu kurus, tidak pede, minumlah susu kuda liar dari Bima. Bintang iklannya Abdul Somad. Ada orang minum lagi. Tidak percaya udah. Tapi kalau Ustaz mengusulkan naik iklannya, percaya. Ambol iklankan. Bisa lihat dia orang, ini lagi. Maka malam itu ambo Ustaz Jel, Ustaz Tengku Zulkarnain, kami ini mengajak inilah iklan-iklan pemasaran multi level marketing yang pahalanya 100%. Kalau duduklah Haji Herman Safar, Buya Marpendi, duduk dia. Dibuatnya program-program keislaman. Setiap kelurahan Kayu Kubu, Pakan Kurai, Benteng Pasar, Kayu Ramang, Autan, Tanjungkang. Setiap kelurahan itu ada sekolah tahfiz Al-Quran, mengalir pahalanya ke setiap anak muda yang hadir. Itu baru satu program tahfiz Quran. Belum lagi program anak muda, belum lagi program surau. Jadi kalau mau amal jariah mengalir, maka salah satunya adalah yang paling besar pahalanya tentu yang wali kota. Habis itu wakil. Tapi di atas wali kota dan wakil itu ustaz-ustaz ini besar. Nah, maka anak muda ini ujung tombak perjuangan. Kalianlah yang masuk gang keluar gang, grassroots, akar rumput, pintu ke pintu, kos-kosan, kawan-kawan, sahabat, bagaimana mempengaruhi orang. Dan ini kesempatan kalian untuk latihan. Ke depan 2, 5, 10 tahun akan datang, kalian yang akan menjadi anggota legislatif. Amin. Kalian yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur. Ada yang mencegah bahwa di antara kalian ini ada yang menjadi gubernur Sumatera Barat? Tidak. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi yang Bapak Dusi, Bu ya, jadi Dharma wanita. Tapi saya perempuan, tidak ada halangan. Perempuan di sebagian tempat terlepas dari kontroversialnya, tapi yang jelas Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqh Daulah, perempuan bisa menjadi anggota legislatif. Apalagi di Indonesia 30% keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Dan di tempat kita ini yang paling membanggakan malam ini, ada anggota legislatif DPRD provinsi dari Palembang, anak muda. Ini dulu anak muda. Hah? Apa ini? Oh, dia pembekalan. Dia anak muda, luar biasa. Nantilah kita cari fotonya. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan anak-anak muda ini kalau tidak diselamatkan. Jadi Haji Herman Safar, Buya Marpendi
Misi mereka tidak hanya menyelamatkan Bukit Tinggi, tapi juga menyelamatkan generasi milenial Bukit Tinggi ini, insya Allah. Amin. Bayangkan di bumi Minangkabau, negerinya para ulama, prestasinya sampai ke Mesir Arab, ada grup LGBT di FB. Waktu membaca tuh malu. Kalau ditanya orang, ceramahmu bahasa Minang, berarti mau gagal. Apa tuh bersama ceramah-ceramah? Itu buktinya di Sumatera Barat ada grup LGBT katanya. Nggak ada tuh. Monyet tuh siapa? Nggak orang isinya siapa? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustadz malam ini membahas tentang virus HIV/AIDS? Karena memang hari ini adalah hari AIDS. Hari AIDS dunia. Itu di Thailand ada museum khusus HIV/AIDS. Sengaja di situ dipajang bukan patung. Orang yang kena virus HIV/AIDS meninggal dunia dimasukkan ke dalam peti kaca, tinggal tulang sama kulit ini. Habis daging-daging lemak-lemaknya tinggal karena dimakan oleh virus itu, tinggal kulit sama tulang, supaya setiap orang yang masuk ke museum itu mengambil pelajaran, menengok beginilah kalau kau sampai kena terkontaminasi, kena bakteri virus kuman HIV/AIDS. Lama dapat COVID lagi karena mati langsung. Ini kok lama? Ini kok virus HIV/AIDS kok lama prosesnya? Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah sempat kena, dia bertobat dan mati husnul khotimah. Dan bagi yang belum, maka ini kesempatan untuk menjaga. Tapi Ustaz Abdul Somad cuma bisa berceramah aja. Ceramah, anak-anak muda, jangan pacaran, jangan homo, jangan lesbi. Ceramah kok di masjid khutbah Jumat. Memang di masjid itu nggak adonan homo. Dan homo di bawah pokok kayu, di taman-taman kota. Ambo pulang tengah malam, lewat di taman-taman kota jam 1 jam 2 malam. Enggak lo ambo ceramah di situ. Nah kan ambo tagak di situ, ya ayyuhalladzina homo. Enggak bisa selesai dengan ceramah. Tapi ini bisa selesai dengan peraturan wali kota. Siapa saja yang duduk-duduk nongkrong jam 1 jam 2 malam terindikasi homo, lesbi, pacaran, maka ditangkap oleh Satpol PP. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Jadi kalau begitu mana yang lebih efektif berdakwah nahi mungkar? Ustadz atau wali kota? Itulah maka wali kota kok ingin maju jadi wali kota. Wali kota kok ingin maju jadi wali kota. Aku Rasul-Rasul mencari nambah 2 kok Rasul-Rasul jadi. Makanya ambo dalam kontrak politiknya membuat 2 baleh pasal. Pasal yang ke-12, bahwa jabatan wali kota bukan tujuan, jabatan wali kota hanyalah sarana jalan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan duduk jadi wali kota itu bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa mengajak orang ke surau, bisa menyelamatkan anak muda, bisa membuat sekolah tahfiz Quran, bisa menyelamatkan para generasi milenial di Bukit Tinggi. Yang mau sampaikan kok betul apa salah? Kalau salah bilang salah, dan tahu mau salah mau di mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir bersama kita anggota DPRD, anak muda generasi milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak hal yang bisa kita ambil. Salah duanya adalah kita memantapkan hati untuk memilih Pak Haji Irman Sapar dan Buya Mapendi. Insya Allah. Acara selanjutnya kita persilakan jika ada yang ingin bertanya. Kita silakan Bang Jo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat berkesempatan untuk bertanya langsung kepada ulama besar kita yang ada di sini. Ini mungkin sedikit mewakili suaranya warga Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah kami ikut komando ulama untuk memilih paslon 02 Herman Safar dan Buya Marfedi. Namun yang ingin kami pertanyakan kepada ulama kami yang terhormat, insya Allah mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, Allah mengabulkan saudara kita, mama kita, apa kita, Herman Safar dan Buya Marfedi hendaknya menjadi wali kota selanjutnya. Namun yang kami pertanyakan kepada saya tidak pernah sebutkan nama ulama kita besar, apabila saudara kita, mama kita ini terpilih menjadi wali kota selanjutnya, apakah ulama kita terus memantau selama beliau memimpin di Kota Bukit Tinggi? Betul Bapak Ibu? Karena selama ini kami mungkin terasa dizolimi. Saya selaku pelaku ekonomi Kota Bukit Tinggi merasa sedikit dibatasi melakukan aktivitas di Kota Bukit Tinggi. Jadi saya tidak mau menyebut dari mana, mungkin kita sudah tahu jawabannya sendiri. Dan saya baru bergabung di Rumah Juang Herman Safar. Herman Safar sendiri sudah sering mengajak saya, karena saya masih meragukan betul apa tidak ini, karena ambo patanggola tak kicuah dengan talang. Jadi nak mau masuk lubang yang kesekian ya, mungkin belum kita tahu bahasa modern ini. Jadi kami berkeyakinan, karena saya tahu Herman Safar, Adinda Herman Safar ini kecil-kecilnya saya tahu beliau adalah anak PNS Kota Bukit Tinggi, pedagang nasi soto. Jadi beliau pernah merasa susah seperti yang kami alami sekarang. Orang tuanya pernah mengontrak. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau nanti bisa memperhatikan warga Kota Bukit Tinggi, meningkatkan kualitas perekonomiannya, mensejahterakan rakyat Kota Bukit Tinggi. Karena kami butuh pembangunan, tapi kami lebih butuh pembangunan ekonomi. Nah, jadi aku rumah ranca-ranca. Nah, aku rumah ranca, tapi barang negeri masa indah. Batu bagus-bagus, badannya sepatunya mikilat, tapi duit di dalam nggak ada, Ustaz. Nah, jadi kami memohon kepada ulama kami yang di depan, insya Allah mudah-mudahan Herman Safar dan Buya Marfedi wali kota selanjutnya. Dan kami berpesan kepada ulama kami, tolong perhatikan saudara kami, mama kami memimpin Kota Bukit Tinggi. Kalau dia salah, tolong tunjukkan. Kalau dia benar, tolong perhatikan terus. Jadi itulah. Jadi insya Allah mudah-mudahan Herman Safar selanjutnya. Bawa ke sana-sananya. Siap dukung Herman Safar? Siap tinggalkan hari sari temu? Gitu barang-barang di KTPS. KTPS gitu 5 jam pada lama, 5 bulan nanti di ruangan pilih suara, tapi menentukan nasib kita 5 tahun ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan. Mungkin segitu saja pertanyaan saya dari orang paling ganteng di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya kita buka satu pertanyaan lagi dari milenial. Kami persilakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari mewakili teman-teman dari milenial. Generasi milenial pada saat sekarang ini harus seperti apa dalam pandangan syariat Islam, Ustaz? Apalagi saat pandemi Covid, pasti banyak ada cobaan. Salah satunya dari segi ekonomi serta segi-segi lainnya. Pasti takutnya milenial ini salah jalan, Ustaz. Jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan milenial? Sebab seperti yang kita tahu emosi milenial ini masih belum stabil, bisa naik, bisa turun. Jadi apa solusi yang harus kami lakukan? Sekian, terima kasih. Pertanyaan terakhir adalah sepertinya dari belakang dari milenial. Kita silakan. Masih ada lagi tadi? Cukup ya, kami cukup ya. Kami persilakan kepada Ustaz. Kamu masih ada? Oke, satu ya.
Assalamualaikum Ustaz. Kami saya perwakilan dari beberapa kawan, cuman yang notabene kami dari luar daerah Bukit Tinggi gitu Ustaz. Cuman dikarenakan daerah tetangga akan memiliki pemimpin yang direkomendasikan ulama, apakah dengan dukungan kami ini ada berkahkah bagi kami di daerah luar Bukit Tinggi begitu Ustaz? Silakan kepada Ustaz Usman. Baik. Yang tidak jawab nomor 3, berkah nggak? Berkah, dan perannya bagi penduduk tetangga, pesankan kepada jaringan komunitas sanak saudara kita yang wilayah pemilihannya Kota Bukit Tinggi, dan seluruh dengan peran kita seperti itu nanti, maka pahala-pahala yang diproduk dari pemerintahan akan sampai kepada kita, maka jadi berkah. Tugas kita yang ada di wilayah tetangga. Kemudian yang nomor 2, apa yang harus dilakukan oleh milenial hari ini, karena kondisi A, B, C sampai Z, maka yang harus dilakukan oleh milenial, angkat saudara Herman Safar, sukseskan untuk jadi wali kota. Karena saudara Herman Safar yang sudah menyusun bagaimana penataan, perhatian untuk milenial di Kota Bukit Tinggi. Jangan tadi saya tanya kepada tim beliau, sudah ada konsep-konsep untuk milenial. Maka kalau beliau sukses, milenial akan diperhatikan. Maka persoalan-persoalan milenial akan diatasi oleh Bapak Wali Kota kita dari pasangan nomor. Yang itu saya jawab, saya persilahkan kepada. Terima kasih. Orang-orang yang takut dengan Allah pasti dekat dengan ulama. Buya kita kan ustaz juga, ulama juga. Maka saya yakin kalau terpilih pasangan nomor 2 ini, insya Allah selalu rujuk dengan ulama. Biasanya pemimpin-pemimpin sukses adalah pemimpin-pemimpin yang dekat dengan para ulama dan para guru. Semua ulama-ulama besar dulu dipakai untuk jadi penasehat pejuang-pejuang kita. Pangeran Diponegoro penasehatnya Kiai Moco. Untuk Suropati penasehatnya itu Kiai Umum. Jadi ada penasehat-penasehat pejuang-pejuang kita dulu. Sampai sekarang pun insya Allah dalam wali kota kita ini, Bapak Herman Safar dengan Buya kita pastilah akan dekat dengan ulama. Dan Ustaz Ken ada tinggal di sini. Tentu beliau mudah untuk berkomunikasi dengan kedua calon yang kita dukung ini. Insya Allah masih seperti. Dan milenial memang harus berjuang. Banyak program itu kadang-kadang milenial ini terlupakan. Padahal generasi remaja inilah yang banyak menempati posisi-posisi di kota-kota yang mereka belum punya pekerjaan. Jadi mereka itu yang harusnya diberi kreativitas agar mereka punya tanggung jawab dan penghasilan. Kalau zaman saya dulu masih remaja, kami cari duit mudah, saingan nggak ada. Bikin lukisan aja dapat duit, nulis plat nomor BA 721, kita udah dapat duit. Bikin karangan bunga, kita sudah dapat duit. Dulu mudah sekali, tangkap ikan, jual, dapat duit. Karena saingan tidak banyak, orang sedikit. Sekarang orang banyak. Remaja-remaja ini, milenial ini perlu dibina, diberikan motivasi dan diberikan ladangnya. Nah ini tugas wali kota, nggak mungkin tugas ulama. Kami tak bisa buat ladang untuk kamu semua. Tapi kami bisa mengingatkan bahwa kalau milenial ini rusak, maka satu generasi ke depannya akan rusak. Jadi generasi muda ini harus hidup beragama, kreativitasnya diserap, diberikan ladang untuk berkarya. Banyak anak muda sekarang cepat kaya, bisa cari duit dengan YouTube dan sebagainya. Kalau tidak diberikan komunikasi yang baik, sarana yang baik, kesempatan yang baik, tentu akan lambat untuk maju itu. Ini saya pesankan kepada calon wali kota kita dari Bapak dalam wali kota, wakil wali kota,
Perhatikan milenial kita, generasi muda yang akan menentukan nasib negara Republik Indonesia ini, khususnya Kota Bukit Tinggi, pada sekitar 10-20 tahun yang akan datang. Kamu semua di umur kamu 30-40, kamu sudah menjadi pemimpin di negeri ini. Sekarang kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya, lurus dalam bersikap, kembangkan kreativitas yang luas, sehingga nanti kamu akan memetik hasilnya pada 10-20 tahun yang akan datang. Insya Allah, siap ya? Terima kasih. Ya, saya dulu masih remaja, ingatkan, saya itu dari muda sekali, saya nggak ada saingan. Saya ngarang lagu satu jual 1 juta. Saya bisa jalan-jalan sampai ke Lombok sama orang tua. Saya karang 1 lagu, saya jual, saya dapat 1 juta. Saya bisa ke Singapura, bisa ke Thailand, naik kapal terbang. Masih remaja, SMA saya sudah main gitar depan gubernur, depan menteri. Kenapa? Karena dari kecil diasah main gitar tuh 4 jam sehari, tapi baca Quran 1 juz sehari. Akhirnya Allah berikan Ustaz, tinggalkan musik. Jadi diberi wadah. Zaman dulu memang mudah sekali, ada karang taruna dan macam-macam lah. Sehingga kita itu menyalurkan bakat kita itu dengan sangat mudah. Kita main olahraga dapat beasiswa, musik dapat beasiswa, prestasi dengan juara di kelas, juara umum di sekolah dapat beasiswa, kuliah olahragawan dapat beasiswa, musikus dapat beasiswa, pintar digaji 27.500 sebulan, uang kuliahnya 42.000 per 6 bulan. Kita bisa beli sepeda motor mahasiswa karena dapat beasiswa Supersmart. Nah ini saya pikir hilang setelah pergantian rezim, hilang. Saya harap Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota kita ini kalau jadi kembalikan itu. Banyak anak-anak muda yang hebat ini yang belum nampak aja kehebatannya karena belum diberi ladang, belum diberi motivasi, dan belum disalurkan bakatnya. Kalau sudah tersalurkan, saya yakin dari Kota Bukit Tinggi ini akan banyak generasi milenial yang akan mengharumkan dan menghasilkan uang untuk Bukit Tinggi. Terima kasih. Pertanyaan dari orang ganteng di Bukit Tinggi yang khawatir takijuan di Nantarang dianggap Ustaz Abdul Somad datang membaca doa, foto-foto, lalu sesudah duduk wali kota Abdul Somad pun hilang. Ambolah kunci wali kota, 2 balai kunci yang kupasang. Tidak akan kami beri dukungan kalau tidak ada kontrak politik. Pertama, pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi kalau mengeluarkan kebijakan mesti melibatkan tokoh adat, nenek mama, alim ulama, jadi pandai. 2, Haji Herman Sapar Buya Marpendi siap mempertahankan semboyan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah di Bukit Tinggi. 3, pasangan Herman Sapar Buya Marpendi memperhatikan surau serta semua yang terkait dengan surau. Yang Ambo Makasui terkait dengan surau, di surau itu orang Minangkabau tidak bisa lepas dari surau. Oleh sebab itulah anak muda Minangkabau pandai mengaji dan pandai basile, bakudo, memanah. Sampai pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi memasukkan 5 pelajaran agama Islam di sekolah umum, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Tentu bertahap, berkecamatan, karena keterbatasan APBD. 5, pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi menggiatkan Basnas, PNS, pegawai, karyawan BUMN, bank, guru, gaji, zakat, pendapatan zakat potong atas untuk membiayai guru pendidikan agama Islam tadi. 6, pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi memperhatikan kesejahteraan guru mengaji dalam program Maghrib Mengaji.
Awak mesti hidupkan lagi tradisi Minangkabau. Maghrib ke Isya tidak ada orang jalan-jalan. Maghrib mengaji. Handphone mati, laptop mati, sado mati. Bukan dek pemadaman bergilir. 7. Haji Arman Safar Bu Yamani memperhatikan kesejahteraan penggali kubur, penyelenggara jenazah. 8. Haji Arman Safar Bu Yamani menggiatkan kajian bersilabus untuk pegawai-pegawai, supaya pegawai Pemko takut kepada Allah, supaya tidak korupsi, supaya tidak mempersulit urusan orang banyak. 9. Pasangan Haji Arman Safar Bu Yamani memperhatikan semangat keagamaan kalangan milenial. Ada apa tulis? 10. Pasangan Haji Arman Safar Bu Yamani mesti didampingi oleh ulama. Sebalik, pasangan Haji Arman Safar Bu Yamani tidak menjadikan jabatan wali kota sebagai tujuan, tapi hanya sebagai sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar. 12. Pasangan Haji Arman Safar Bu Yamani duduk sebagai wali kota Bukit Tinggi, maka segala poin-poin di atas diawasi dan dievaluasi oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Kata kuncinya. Ustadz Jelfatullah standby di Sumatera Barat. Ustadz Tengku Zulkarnain memantau dari Jakarta. Aku dah dari Pekanbaru 3 kali miskol dibungkus. Kan jauh Pekanbaru. Jangan bayangkan ada calon bupati, calon gubernur, calon wali kota ingin jadi wali kota tapi tidak terkenal, tidak populer, lalu dimintalah ustadz artis datang mensupport. Bukan begitu guys. Ini ceritanya beda. Mau ceritakan ya, lain dengan Ustadz Jelfatullah, kau senior Rambo di Al-Azhar Kairo. Kami sama-sama di Mesir dulu. Inyo mencari jamaah, dipantaunya jamaah, dicarinya jamaah dan paling takut pada Allah, dan paling banyak pitinya supaya tidak korupsi, dan nan paling ganteng. Sesudahnya dapet, dirayunya, mau ndak jadi wali kota Bukit Tinggi? Bukan langsung dijawabnya, mau nggak jadi wali kota? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Nggak, mau jadi wali kota dulu. Tapi ikolah cara menolong agama Allah. Kalau ingin capek masuk surga, pahala berlipat ganda, jadi wali kota. Akhirnya berhasil dirayu. Lalu dipanggillah Ambo oleh Ustadz Jelfatullah. Adinda support Iko, siap komandan. Nah, itulah mau kamu datang tiap-tiap bulan. Kami hantar ke KPU, kami iklankan, kami doakan tiap malam. Kami indah ada kota dan paling selalu mau datang mengiklankan calon kepala daerah kecuali Bukit Tinggi. Kalian Bukit Tinggi Pak, masuk gang keluar gang. 2 hari kok ke pasarnya 2 hari Pak. Baju orang jual kambing, jual mie, jual sado. Saja Pak, jangan lupa pilih. Nggak terbayang lu di Kairo akan jadi juru kampung. Nggak ada talenta. Bayangan dulu pulang jadi dosen. Bayangan dulu pulang jadi intelektual. Nggak ada terbayang akan tagak. Coba sama. Lebih tinggi kok lah. Ditampek-tampek lain kami jago warna wibawa. Lebih tinggi kok habis satu wibawa. Langsung ke pasar. Ambo kalau ditampek lain, ambo orang datang minta salam kamu. Cari video-video. Lebih tinggi kok ke pasar. Ambo lu datang. Ada lupa minta ya. Apa? Yang lupa ya. Di Brunei Darussalam, ambo ceramah 5 menteri di Mukomo. Selesai ceramah,
Barangui orang mengajak tanah ingin salam. Di Bukit Tinggi kok, ambo lo kentangan lo. Nah, sudah gini. Lamu lo kentangan, ndak lo yang salam. Api harus gue dia. Kamu selesaikan lo. Lah, yang kedua pertanyaan Adinda milenial tadi, milenial mesti membuat komunitas sesuai dengan ketertarikan masing-masing. Ini komunitas apa? Kami komunitas bikers yang suka pakai Honda. Ayo. Iko komunitas apa? Komunitas hijabers. Oke. Iko komunitas apa? Komunitas mantan petato. Ayo. Iko komunitas mantan bencong. Ayo lah, lambai-lambai saja. Iko komunitas. Nah, sesudah membuat komunitas iko, barulah dibimbing caranya baca Quran, baca sembayangnya, baca taksinnya, baca ekonominya. Masalah ekonomi, Haji Herman Safar kok merantau dari Bukit Tinggi ke Bandung, dari mulai bisnis yang ketek sampai properti nang gadang, sampailah sukses. Tapi suksesnya bukan untuk kampung orang, pulang membangun Bukit Tinggi. Bukan teori, beko baca kayaknya, baca membuka bisnis, baca itu aja kayaknya. Adapun kemudian Iko pertanyaan terakhir tadi dari WNA, warga Nagari Agama. Orang luar Bukit Tinggi, caranya mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siana menunjukkan orang ke jalan kebaikan, orang itu baik-baik, inyo mendapat pahalanya. Kita Bukit Tinggi itu kan banyak daerah yang tidak mungkin KTP-nya tidak, tapi yang menunjukkan kebaikan. Diceritakannya di WA-nya, jangan lupa ya, tiap harinya WA, jangan lupa ya, coblos nomor 2, susah aja mau tahu lah mau nomor barang di cewek. Esok di WA-nya juga sih, jangan lupa ya, ikut video Ustaz Abdul Somad. Lama-lama orang itu terbuka pintu hatinya di doa, kalau tengah malam. Pas sampai tanggal 9 Desember pagi dicoblosnya nomor duduk mereka ditagakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajilah anak-anak, surah wawa idui, tagaklah anak satu anak muda selamat dari penyakit-penyakit zaman niko, maka pahalanya mengalir ke WNA tadi. Ayo jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah dengan sudah dijawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah kegiatan kita tutup dengan bergantian untuk berfoto bersama di depan. Sebelum kita foto bersama, kita minta kepada Ustaz Abdul Somad untuk memanjatkan doa untuk kita semua dan untuk kemenangan pada 9 Desember insyaallah. Untuk sadoniat baik awak supaya dikabulkan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon, meminta, mengharap kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah saudara kami Haji Herman Safar dan Buya Marfendi menduduki jabatan wali kota, wakil wali kota Bukit Tinggi 2021 ya Allah. Kalau Kau dudukkan mereka berdua di tempat itu, maka jabatan wali kota akan mereka jadikan sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar.
Allah waj'al hadzal balada baladan aminan mutmainan yati rizquhu min kulli makan. Jadikan Bukit Tinggi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allah madfa'an al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Bukit Tinggi dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikanlah anak-anak muda kami generasi milenial yang saleh dan salihah. Minal aghniya al-maqbulin, menjadi orang-orang kaya, mapan secara ekonomi dan beramal, diterima amalnya ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak muda kami dari segala perbuatan keji, maksiat yang terlarang ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa tuh mesti banyak-banyak. Tak tahu tak dari mulut yang mana. Kita aminkan pula doa dari Ustaz Jalil Fatullah. Kita aminkan pula doa dari Abuya Tengku Zulkarnain. Allahumma ja'al hadzal manzil Allahumma ja'al hadzal manzil muntaliqan lil khair wa li'amali sholih wa lin najah li jahati Madinah Bukit Tinggi ya Allah. Jadikanlah jabatan ini ya Allah menjadi batu loncatan untuk kebaikan kota Bukit Tinggi ya Allah, dan batu loncatan untuk menjadikan Bukit Tinggi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Hanan ya Manan, nusratuka ya Rabbana li akhina Herman Safar wa Buya Marfili ya Allah. Ya Allah, pertolongan darimu ya Allah untuk Buya Marfili, untuk Herman Safar dan Buya Marfili ya Allah. Allahumma najina bihadzil intikhabat ya Allah, sukseskanlah kami dalam pilkada ini ya Allah. Ya Rabbana ya Karim habibin nas ilaihima ya Allah, cintakanlah manusia kepada mereka berdua ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Hanan ya Manan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Nas'aluka lahu ma yusra, nas'aluka lahu ma yusra, nas'aluka lahu ma yusra. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah untuk mereka berdua kemudahan. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wastajib lana du'ana wa hajatana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa inna subul salam bi sunnatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana irhamna inna nas'aluka al-huda wa al-afafa wa al-ghina ya arhamar rahimin bi rahmatika nastaghith. Ya Allah ya arhamar rahimin, Engkau yang Maha tahu hajat kami, penuhilah hajat dan keperluan kami ya Allah. Kepadamu saja kami berharap agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilihkanlah orang soleh ya Allah untuk menjadi pemimpin kami, dan jadikanlah kami juga orang-orang yang soleh. Kumpulkan kami di akhirat sama orang-orang yang soleh. Ya Allah, pelihara generasi muda kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga kami bisa menatap masa depan dengan mata berbinar, dan kami mati dengan mata yang tenang tertutup karena melihat generasi muda kami orang-orang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minna wa minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah kegiatan kita.